Shalom semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di FA kita. Walaupun FA kali ini diadakan secara online, kita harus tetap semangat ya teman-teman dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Sebentar lagi FA akan dimulai, dimohon teman-teman untuk tetap menghargai dan menghormati Tuhan walaupun beribadah di tempat masing-masing. Selamat beribadah, God bless you. Teman, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu yang teman-teman. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Halo, salam sejahtera teman-teman, adik-adik di MSCF atau Medical Science Christian Fellowship, dimanapun adik-adik sekalian berada. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan serial khotbah dari acara yang diadakan oleh MSCF. Dan pada kali ini saya dapat kesempatan dari pengurus untuk membawakan satu khotbah dengan tema Why Me, God? Kenapa saya? Gitu ya. Kenapa pilih saya? Nanti kita akan bahas mengenai apa sih esensinya dari pertanyaan ini, dan tentunya melanjutkan dari serial kasus yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Pak Junius. Jadi kita nanti akan bahas kelanjutannya. Terima kasih sekali sebelumnya untuk teman-teman MSCF, adik-adik MSCF yang sudah mengundang saya untuk membawakan khotbah walaupun dalam bentuk rekaman. Jadi ini saya rekam, jadi mungkin adik-adik sekalian mendengarkannya nanti
beberapa hari setelah rekaman ini di-upload. Sebelum kita mulai pada pembahasan firman Tuhan pada kali ini, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal, mati untuk kami ya Bapa, Allah Roh Kudus yang mendampingi kami ya Bapa. Kami menghadap padamu dan pada kali ini Tuhan kami mau membahas bagian daripada firman-Mu. Walaupun firman ini disampaikan dengan relay, artinya ada delay di mana rekaman ini akan dimainkan belakangan, tapi kami yakin Bapak bahwa kuasa-Mu melebihi ruang dan waktu. Karena itu apabila Engkau mengkehendaki, maka firman-Mu akan sampai pada anak-anak-Mu sesuai dengan kebutuhan dari kami masing-masing. Dan apabila ada hamba yang mau membahas bagian daripada firman Tuhan, biarlah Engkau ampuni dosa hamba dan kuduskan, supaya apa yang disampaikan melalui video rekaman ini betul-betul mencerminkan isi hati-Mu yang ingin Engkau sampaikan kepada teman-teman di Medical Science Christian Fellowship. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya, jadi saya mendapat kesempatan, seperti tadi saya bilang, untuk membawakan tema khotbah, Why Me, God? Kenapa saya, Tuhan? Nah, ayat firman Tuhan ini diambil dari Markus 1, ayat 16 sampai 20. Dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat ke-16 sampai ke-20. Boleh disiapkan Alkitabnya, dan saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Judul perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi ini mengenai peristiwa pemanggilan murid-murid pertama kali oleh Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi sukacita bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan seperti tadi saya bilang, ceritanya udah cukup jelas gitu ya. Waktu di khotbah Pak Junius sudah bahas dengan baik sekali mengapa Injil Markus ini ditulis dan untuk siapa. Nah sekarang kita mau bahas tentang suatu peristiwa yang terjadi di saat Yesus merekrut murid-murid yang pertama. Ya, jadi kalau misalnya masih ingat khotbah dari Pak Junius bilang bahwa Injil Markus ini ditujukan untuk orang-orang Kristen saat itu yang sedang menderita. Ya, ditujukannya bukan untuk umum, tapi untuk orang Kristen yang sedang menderita. Ya, orang-orang percaya yang sedang menderita. Nah, menurut saya ini sangat tepat sekali. Terima kasih adik-adik MSCF sudah memilih tema ini. Kenapa? Karena kita memang sedang dalam posisi menderita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua orang menderita. Ya. Yang bukan dokter menderita, mahasiswa kedokteran pun ikut kena imbasnya gitu kan, mau belajar jadi susah, jadi takut kena COVID dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang sangat relevan untuk permasalahan kita di hari ini pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita orang-orang Kristen memang sedang menderita secara finansial, secara kesehatan, secara segala macam iman kita diuji, kesetiaan kita diuji, kita sedang dalam suatu tahap penderitaan. Makanya baik sekali kita belajar mengenai ini pada kali ini. Dan tapi ada satu hal yang menarik nih, dan ini saya perhatikan sendiri karena saya sendiri sebagai klinisi ya, jadi sejak COVID mulai, kira-kira di bulan Maret 2020, saya masih tetap pelayanan waktu itu, walaupun ke polikliniknya itu dikurangi harinya, cuma setelah 3 bulan akhirnya kembali ke normal lagi. Jadi betul-betul tidak sempat ada work from home-nya, seperti teman-teman yang bekerja di profesi lain. Gitu ya. Nah,
di tengah-tengah kondisi yang begitu mencekam ini, begitu menakutkan, begitu bikin senewen gitu ya, dan orang-orang tuh kalau misalnya adik-adik yang udah belajar neuropsikiatri, ada gangguan cemas gitu ya. Ini ketakutan yang betul-betul menghajar kita, menghantui kita hari demi hari itu betul-betul bisa memberikan gangguan cemas. Tapi ada satu hal yang menarik, kita perhatikan di luar sana gitu. Di dalam kondisi seperti ini pun, berapa banyak orang yang mencari Tuhan? Sangat sedikit gitu ya. Bahkan saya bilang di luar sana orang-orang malah tenggelam dengan kekhawatiran, kemudian saling tuduh, kemudian bilang bahwa ada konspirasi, COVID itu tidak ada, pengobatan kemudian juga keluar berita yang aneh-aneh. Jadi tuduh-tuduhan, tunjuk-tunjukkan, saling memojokkan. Jadi di dalam kondisi yang sangat menderita, mencekam ini, manusia cenderung memang tidak mencari Allah, tidak mencari Kristus. Tidak mencari apa sih sebenarnya esensi dari semua ini, apa sih kira-kira rencana Tuhan di balik sesuatu yang seluruh dunia bilang adalah sesuatu yang disastrous gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat jadi bencana. Nggak ada yang mencari Tuhan, sedikit yang mencari Tuhan. Yang imannya bertumbuh karena kejadian ini sebagian kecil. Sebagian besar justru makin mempertanyakan gitu. Ini apa sih, buat apa sih saya hidup di zaman seperti ini? Kenapa saya harus masuk FK di zaman seperti ini? Kenapa saya harus baru lulus dari mahasiswa pada saat seperti ini? Nyari kerja susahnya setengah ampun. Gitu ya. Nah, tapi ini sesuatu yang menarik menurut saya. Kok di kondisi yang sedesperate, seputus asa ini, orang-orang masih tidak mencari Tuhan. Gitu. Tidak mencari Kristus dan berita baiknya. Sehingga ini membuat saya berpikir bahwa apa yang mau saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa pada video kali ini, jangan-jangan nih, saya mau ajak teman-teman berpikir, jangan-jangan sebenarnya Tuhan itu sedang menunggu kita untuk mencari Dia. Baik yang orang percaya maupun yang bukan, Tuhan sedang sabar menunggu. Gitu ya. Di saat-saat yang sulit seperti ini, apakah anak-anakku ini akan mencari aku? Ya. Jangan-jangan Tuhan sedang menanti kita untuk mencari Dia. Nah, itu sebagai latar belakang untuk kita masuk ke nuts yang tadi kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke nuts-nya. Jadi, Tuhan Yesus memulai perjalanan pelayanan pemuridannya itu di usia 30 tahun. Ya. Saya pernah baca kalau nggak salah memang ada adat istiadat Yahudi yang memperbolehkan pelayanan itu baru di usia sekian. Dan Yesus memulai pelayanannya memuridkan, mencari murid, di usia 30 tahun. Sebelum akhirnya dia memuridkan selama 3 tahun, dan akhirnya mati di salib. Jadi pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu memuridkan 3 tahun. Bersama murid-muridnya 3 tahun, diluangkan waktu setiap hari bersama-sama. Nah, jadi ini adalah peristiwa di mana Kristus baru mau mulai pemuridan. Belum punya murid nih tadinya. Masih sendiri aja, kemudian mau memulai sesuatu yang intens, memberitakan tentang apa sih maksud kedatangannya dia ke dunia ini kepada orang-orang yang terpilih. Oke. Jadi latar belakangnya seperti ini nih. Ini adalah awal di mana Yesus mau cari murid, mau memanggil murid-murid yang pertama. Nah, kita melihat deh, ini ada beberapa hal yang menarik gitu ya di dalam perikop yang kita baca. Jadi peristiwanya pada saat itu yang sedang dilakukan Kristus apa? Sedang dilakukan Yesus apa pada saat itu? Kalau kita baca di ayat 16, dibilang Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Oke, jadi Yesus sedang berjalan, kemudian dia lihat Simon dan Andreas. Simon dan Andreas lagi kerja. Di situ dibilang karena mereka penjala ikan, sehingga mereka sedang menebarkan jala di danau. Ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Kondisinya adalah Simon dan Andreas waktu itu sedang menjalani kehidupan mereka seperti biasa, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Pokoknya ya saya penjala ikan, ya hari ini saya lagi sedang mau menjala ikan. Gitu kan. Kemudian Yesus sedang berjalan. Gitu ya. Dan yang di sini dibilang, yang melihat duluan adalah Yesus. Ya.
Jadi bukan Simon dan Andreas yang kemudian melihat ada Yesus lagi jalan, enggak. Tapi Yesus melihat Simon dan Andreas sedang menebarkan jala untuk menangkap ikan. Ya, jadi di sini kita dapat poin penting, gitu ya, bahwa yang mencari murid adalah Yesus. Oke. Yang melihat-lihat dan kemudian mencari murid adalah Yesus. Dan kemudian Yesus melihat si Simon dan Andreas ini, mereka sedang menjala ikan. Kemudian baru Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Jadi ada satu hal yang penting di sini, bahwa yang mencari adalah Kristus. Yang aktif adalah Kristus. Yang nyamperin, yang kemudian nanya, "Oke, mari ikutlah aku," adalah Yesus. Ya. Simon dan Andreas waktu itu nggak tahu apa-apa. Mereka lagi kerja aja. Nah, tapi kemudian hal berikutnya, hal kedua yang sangat menarik menurut saya, adalah apa respon dari Simon dan Andreas sesudah mereka melihat pribadi Yesus ini. Gitu ya. Tentunya jadi kita harus hubungkan dengan misalnya kita sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita lagi kerja, misalnya lagi praktek, lagi mahasiswa, misalnya kepaniteraan klinik gitu ya di kedokteran, kemudian tiba-tiba ada orang yang nyamperin dan kemudian bilang, "Ayo ikut aku deh, kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita kan pasti akan, "Ini apa ini?" gitu. Ini orang ngapain ajak-ajak gitu kan. Nah, tapi lihat ada sesuatu yang unik di dalam respon Simon dan Andreas. Ini kita bisa lihat di ayat 18. Jadi sesudah Yesus menanyakan, bukan menanyakan, pernyataan nih, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bukan pertanyaan, itu suatu pernyataan. Ayat 18, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi Simon dan Andreas ini situasinya pada saat itu nggak pakai pikir dua kali, nggak pakai pikir panjang, karena dia ketemu Kristus, dia ketemu Yesus Kristus dan melihat ada sesuatu yang spesial dengan orang ini. Ya. Mereka yang lagi kerja meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ya. Jadi kita kembali lagi ke poin yang pertama. Yang pertama adalah Yesus yang mencari. Ya, kemudian Yesus yang menemukan Simon dan Andreas. Kemudian Yesus ajak, "Mari ikutlah aku." Dan karena sebegitu bermaknanya pertemuan dengan Kristus itu untuk Simon dan Andreas, mereka nggak babi bu langsung tinggalkan jalannya dan langsung mengikut Yesus. Artinya dari peristiwa ini kita bisa belajar apa? Yang pertama adalah ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang supranatural, sesuatu yang unik dari pertemuan seseorang dengan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, walaupun panggilannya dari Yesus, ya, ajakannya itu dari Yesus, tapi tetap harus ada peran aktif dari Simon dan Andreas untuk kemudian, oke, saya mau tinggalin jala saya dan saya akan ikut Yesus. Dan artinya kan meninggalkan jala, dia harus lompat dong dari kapalnya. Ya nggak, saya nggak tahu pakai tangga atau apa, yang jelas harus lompat dari kapalnya dan kemudian ke daratan gitu ya, ke pantai, dan kemudian mengikuti Yesus. Jadi ada sesuatu yang amazing, sesuatu yang unik dari seseorang ketemu Kristus, tiba-tiba apapun yang dia lakukan, pokoknya dia tinggalkan, saya mau ikut ini orang. Something special about this guy. Sampai mata pencaharian mereka tinggalkan saat itu juga. Ya. Tapi perlu peran aktif loh dari Simon dan Andreas. Ya. Perlu peran aktif untuk mau, oke, tinggalkan jalannya, turun dari kapal, dan kemudian ikut sama Yesus. Sama, selanjutnya 19 dan 20 ayatnya dibilang Yesus jalan agak sedikit jauh lagi, meneruskan perjalanannya, ketemulah sama Yakobus dan Yohanes. Sama juga sedang membereskan jala. Gitu. Kemudian Yesus memanggil mereka juga, dan mereka ini ada ayahnya waktu itu, ada Zebedeus di dalam kapalnya, mereka tinggal juga. Mereka tinggal, ayahnya si Zebedeus masih sama orang-orang upahannya yang untuk menjala ikan, ditinggal. Ya. Jadi kembali lagi, memang ada sesuatu yang spesial dari pertemuan dengan Kristus, perjumpaan dengan Kristus.
sehingga mampu membuat orang-orang ini yang kerjaannya menjala ikan, artinya kalau nelayan kan mereka betul-betul hidupnya dari mencari ikan gitu. Kalau mau nggak mencari ikan, ya mereka nggak dapat duit, mau hidup bagaimana? Tapi itu pun mereka tinggalkan untuk ikut Yesus. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik. Oke, ada beberapa poin penting seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu yang pertama Yesus yang memanggil. Oke, ada sesuatu yang istimewa dari perjumpaan dengan Kristus yang kemudian membuat orang-orang mampu meninggalkan pekerjaannya dan mengambil peran aktif untuk oke, saya mau ikut Yesus. Ya. Dan saya mau stop di sini nih karena firman Tuhan atau khotbah yang dipercayakan kepada saya pada kesempatan kali ini bunyinya adalah sebuah pertanyaan gitu. Why me, God? Kenapa saya sih, Tuhan? Nah, tapi saya mau koreksi sedikit gitu ya, bahwa dari firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini dapat kita lihat bahwa inisiatifnya itu memang sudah di Tuhan Yesus sendiri. Jadi sebenarnya terserah Tuhan Yesus gitu loh, mau pilih siapa. Oke, karena takutnya nih kalau misalnya kita stick dengan pertanyaan, kenapa saya Tuhan? Gitu. Takutnya nanti kita akan berpikir bahwa kita meragukan penilaian Tuhan, gitu ya. Atau bahkan ya kita nggak percaya sama apa yang mau diberikan oleh Tuhan. Karena kita jadi mempertanyakan kan, why me God? Kenapa saya? Ya, walaupun menurut saya sih, kalau misalnya pertanyaannya kemudian kita tarik ke dalam konteks, kenapa sih saya masuk fakultas kedokteran? Kenapa sih saya masuk fakultas kedokteran dan kemudian terlibat di MSCF? Kenapa sih saya di fakultas kedokteran harus kena COVID di zaman-zaman seperti ini gitu. Oke lah, pada saat-saat tertentu manusia seringkali mempertanyakan ya itu sesuatu yang lumrah. Bahkan Musa aja waktu pertama kali dipanggil Allah gitu ya untuk kemudian diminta memimpin bangsa Israel, dia juga sempat bargaining gitu. Tapi saya ini seseorang yang cacat lidah, gitu ya um, uh, beberapa bilang bahwa kemungkinan Musa itu gagap. Gitu ya. Jadi bagaimana seorang yang tahu dirinya gagap diminta untuk memimpin bangsa Israel. Gitu. Jadi lumrah untuk kita berpikir seperti itu. Tapi saya mau ubah sedikit kalimat pertanyaan dari apa yang diberikan oleh panitia pengurus MCF kepada saya. Coba kita ganti. Jadi pertanyaannya bukan why me, God. Gitu ya. Cuma kita ubah nih, ada dua nih kemungkinan pertanyaan yang kita dengar di masa-masa sekarang. Yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Misalnya, di dalam kondisi pandemi yang sangat menekan kita ini. Yang pertama adalah, kita harus bertanya kepada diri kita nih. Kalau misalnya ada adik-adik yang berpikir demikian, why am I not hearing God's call? Kenapa sih kok saya belum merasa seperti saya tuh lagi di kapal tadi, dan kemudian saya mendengar panggilan Tuhan. Oke, itu yang pertama. Kenapa ya saya belum atau tidak ya mendengar panggilan Tuhan? Saya kira itu patut kita renungkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sudah mendengar panggilan Tuhan, tapi kenapa saya masih di kapal ya? Kenapa saya belum turun dan mengambil peran aktif untuk kemudian meninggalkan apa yang saya jalankan pada saat itu dan kemudian ikut Yesus. Oke, maksudnya bukan artinya terus kemudian tinggalkan pekerjaan, keluar dari fakultas kedokteran terus melayani Tuhan Yesus gitu. Enggak. Kita lagi berbicara tentang kamu sebenarnya yang pertama tadi, kamu sebenarnya sudah dengar belum panggilan daripada Tuhan? Jangan-jangan di tengah pandemi ini sebenarnya Tuhan sedang memanggil, menanti kita untuk datang kepadanya, tapi mungkin ya antara kita satu belum dengar, atau dua kita pura-pura nggak dengar, biasanya begitu kan, pura-pura nggak dengar. Yang kedua, kalau misalnya yang sudah merasa mendengar panggilan Tuhan di tengah-tengah pandemi,
mungkin harus bertanya gitu ya, kenapa ya saya belum berbuat apa-apa? Kenapa saya masih di kapal? Kenapa saya belum meninggalkan apa yang saya lakukan? Artinya cara hidup kita yang lama ya, ini bukan bukan dalam konteks meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan studi, tapi meninggalkan cara hidup kita yang lama dan kemudian mengambil peran aktif untuk oke, di dalam kesulitan seperti ini, situasi yang sulit seperti ini, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus Kristus. Jadi, dua pertanyaan itu menurut saya yang saya tarik daripada tadi pertanyaan why me God, dan kemudian saya ubah jadi dua pertanyaan ini. Nah, jangan lupa bahwa tadi waktu kita bahas nats daripada firman Tuhan ini, untuk seseorang itu bisa kemudian mengambil inisiatif untuk kemudian, sorry, bukan mengambil inisiatif, mengambil keputusan untuk akhirnya ikut Yesus, itu memerlukan sebelumnya pertemuan dulu dengan Yesus. Ya. Karena mereka kan waktu itu lagi kerja, dan kemudian dipanggil ketemu sama pribadinya Yesus Kristus, baru mereka bisa mengambil keputusan untuk oke, saya mau ikut Yesus. Jadi ada syaratnya, ya. Untuk kita bisa mengikuti Yesus dan mengambil peran aktif tadi, kita harus ketemu dulu sama pribadinya. Dari perjumpaan dengan Kristus dan pribadi Kristus tersebut, baru kita bisa kemudian menjalankan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi itu aja mungkin yang saya mau bagikan dari nats firman Tuhan pada kali ini. Dan saya mau ajak teman-teman, adik-adik, pengurus di MSCF untuk bertanya lagi kepada diri kita sendiri ya. Apakah kita betul-betul sudah mendengar panggilan Tuhan? Dan yang kedua, kalau misalnya kita sudah mendengar panggilan Tuhan, apakah kita betul-betul sudah kemudian ya melompat dari kapal dan kemudian menjalankan kehidupan kita ikut Yesus, ikut dengan firman-Nya. Dengan bentuk segala macam, melayani di MSCF, membaca firman-Nya setiap hari, kemudian masuk di kelompok kecil, di mana itu kan sama dengan apa yang Yesus lakukan waktu itu gitu ya, ada kelompok pemuridan. Yang saya pribadi merasa bahwa di tengah pandemi ini memang itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah support dari teman-teman seiman, saling mendoakan, ya, jadi kita saling tahu pergumulan satu dengan yang lain, dan itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang menjadi pengharapan kita. Karena kalau misalnya kita keluar sana, kita akan tenggelam gitu lah dengan kesinisan, ke pemikiran yang negatif, kemudian ke tidak punya pengharapan dan lain sebagainya. Kita harus mengelilingi kehidupan kita sehari-hari dengan orang-orang seiman yang dasar pemikirannya adalah hanya firman Tuhan. Sehingga kita juga menjalani pandemi ini dengan penuh pengharapan. Ya. Jadi saya kira itu yang mau saya bagikan kepada teman-teman di MSCF, terutama mengenai panggilan pelayanan daripada Kristus kepada kita secara pribadi. Ya. Jangan lupa bahwa jangan-jangan tadi Tuhan sedang menunggu kita untuk mencari Dia. Gitu ya. Tinggal kan dibilang bahwa Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Gampang, yang kita perlu lakukan hanya membuka pintu untuk Kristus masuk dalam kehidupan kita, supaya keseharian kita betul-betul sesuai dengan keinginan Kristus. Ya. Terutama teman-teman adik-adik yang masih menjalani studi mahasiswa kedokteran, pastinya banyak tantangan di era harus banyak daring lah, luringnya masih tetap ada gitu ya. Pasti kita bingung, ada ketakutan dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa di tengah-tengah ini pun tetap ada panggilan dari Kristus untuk melayani Dia dimanapun dan bagaimanapun situasinya. Saya kira itu firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada video kali ini. Kita tutup, kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak karena kami sudah boleh belajar lagi ya Bapak dari peristiwa, dari firman Tuhan, dari peristiwa
Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya Bapak. Dan kami belajar bahwa memang adalah kedaulatan-Mu ya Bapak untuk memilih dan memanggil kami. Nah itu tolong supaya kami PK bisa mendengar suara panggilan-Mu tersebut dan kemudian melalui perjumpaan dengan Kristus kami betul-betul bisa melihat Bapak bahwa memang mengikut Yesus adalah tujuan utama daripada kami hidup ya Bapak. Dan biarlah kami mau mengambil peran aktif untuk kemudian mengikut Yesus, betul-betul melompat dari kapal dan betul-betul mengikut Yesus. Sehingga saya mau ajak teman-teman, adik-adik mahasiswa MSCF yang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus, mungkin firman Tuhan pada video ini adalah panggilannya, dan apabila ada teman-teman, adik-adik yang merasa terpanggil, boleh ikuti doa saya, boleh dalam hati, boleh bersuara dimanapun adik-adik berada. Katakan demikian. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena panggilan-Mu, dan di tengah pandemi ini, saya mendengar suara-Mu. Karena itu pada saat ini, biarlah saya bisa membuka pintu hati saya dan menerima Kristus masuk ke dalam hati saya dan membentuk saya ke depannya. Di dalam perjalanan saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan seterusnya, tuntunlah hidup saya. Di tengah pandemi ini juga ya Bapak, biarlah Kristus yang bertahta di hati saya dan membentuk jalan pikir saya, memberi saya pengharapan di tengah hari-hari yang menakutkan ini. Terima kasih karena Engkau sudah memanggil saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sekian video dan pembawaan firman Tuhan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman adik-adik MSCF sekalian. Bye-bye. Puji Tuhan, ibadah FA kita hari ini sudah selesai. Biarlah firman dan persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya, aku akan ngasih tahu beberapa pengumuman nih. Yang pertama, jangan lupa ya untuk mengisi Google Form pada link yang tertera di bawah ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melayani bersama kami, boleh banget mendaftarkan diri menjadi pemusik, singer, muldok, ataupun usher. Yang ketiga, walaupun kuliah diadakan secara online, jangan khawatir ya, Bible Study tetap ada kok teman-teman. Bible Study akan dilaksanakan secara online. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Alkitab bersama kami, boleh banget nih download aplikasinya YouVersion dan jangan lupa bikin akunnya ya. Topik yang akan dibawakan pada Bible Study nanti akan diambil dari aplikasi ini. Yang terakhir, jangan lupa besok hari Sabtu kita akan mengadakan prayer meeting jam 7 malam ya teman-teman. Nah, sampai juga kita di penghujung acara. Sekian untuk pengumuman hari ini. Sampai bertemu di FA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.